Oke ya. Ya, jadi kita akan membahas tentang materi untuk ujian sekolahnya kita ya. Ujian sekolah kita mulai bahas dari SKL 1. SKL 1 tadi tentang apa lagi? Pengukuran ya. SKL ini standar kompetensi. Ada di semua di sini nih standar kompetensi yang pertama nih ya. Membaca pengukuran alat ukur panjang jangka sorong dan menentukan nilai ketelitian hasil pengukuran yang digunakan, lalu menentukan besaran skala dan vektor serta menjumlah besaran-besaran vektor dengan berbagai cara. Itu yang poin pertama yang kita bahas. Nanti berikutnya di standar kelulusan 2 ini sangat banyak ini ya, banyak sekali. Standar kelulusan 3 lumayan, standar kelulusan 4 juga lumayan. Standar kelulusan 5 ini adalah di kelas 12 nih semua nih ya. Kelas 12 saya kira tidak perlu dibahas. Standar kelulusan 6 juga kelas 12 punya. Jadi kemungkinan tidak perlu dibahas ya. Kalau kita bahas ya kita secara cepat aja. Oke ya, kita kembali ke channelnya kita di mana? Kita ke pengukuran ya. Ke pengukuran itu pengukuran panjang yang kamu kenal apa aja itu? Apa yang kamu kenal pengukuran panjang? Ada apa? Milimeter skrup, terus apa lagi? Jangka sorong, terus apa lagi? Penggaris. Yang banyak kamu kenal, yang kamu gunakan banyak kan apa? Oke, ya. Ada penggaris. Nah, kita mau lihat skala terkecilnya, SK ya. Skala terkecil. Skala terkecil dari penggaris itu dalam apa? 0 milimeter, berarti 1 milimeter ya. Kemudian untuk berikutnya yang lebih teliti itu adalah jangka sorong. Nah, dia memiliki ketelitian 10 kali daripada penggaris. Berarti 1 per 10 mm atau sama dengan 0,1 mm. Kemudian berikutnya adalah untuk mikrometer. Mikrometer skrup. Ya. Skrup. Dia punya ketelitian 10 kali lagi daripada jangka sorong. Berarti 0,01 mm atau 1/100. Nah, untuk mencari tingkat ketelitiannya atau deltanya, ya kita sebut aja delta X. Delta X itu sama dengan apa? Ada yang ingat? Kelas 10 loh. 1/2 dikalikan dengan skala terkecil ya. Berarti sama dengan berapa? 1/2 kali 1 mili. 0,5 mm. Kalau gitu untuk jangka sorong jadi 0,05 mm. Kalau mikrometer 0,005 mm. Kalau kita buat ke senti yang ini 0,05 cm. Yang ini 0,005 cm. Yang di sini 0,005 cm. Nah, misalnya hasil pengukurannya adalah X, maka hasilnya itu dinyatakan dalam apa? X plus minus ya delta X. Nah, satuannya ya tergantung. Kalau dalam senti ya senti, kalau dalam mili dan mili ya. Jadi misalnya X-nya sama dengan 7 cm menggunakan penggaris misalnya. Penggaris. X-nya misalnya panjang gitu ya. Maka untuk hasilnya panjang berarti sama dengan 7 positif negatif berapa? Dalam senti untuk penggaris 0,05 ini dalam sentimeter. Seperti itu ya, ini untuk pengukuran ya, pengukuran. Untuk mikrometer dengan jangka sorong sama. Nanti kita akan lihat bagaimana caranya menggunakan mikrometer skrup dan jangka sorong itu. Oke? Terus ya. Nah, sekarang kita lihat nih ya, kita lihat. Nah, ini ya. Yang ini ada jangka sorong nih. Kita perbesar. Kita perbesar gambarnya. Nah, seperti ini. Sama sih yang ini ya. Ya, ini sudah di zoom nih. Nah, terlalu besar. Nah, apa ya. Nah, cara membaca jangka sorong ya. Cara membaca jangka sorong itu yang kita baca adalah angka pada ini skala tetap ya. Yang di atas ini adalah skala tetap ST ya. Yang ini adalah skala nonius ya, skala nonius. Nah, angka sebelum 0 pada skala tetap. Nolnya kan ada di sini, di nonius. Perhatikan noniusnya, lalu skala yang kita baca yang ini.
Nah, kalau di sini angka 1, ini angka 1, ini angka 0, berarti ini angka berapa? 0,5. 0,5 ini dalam sentimeter. Lalu berikutnya, kita mencari skala yang nonius ini yang paling lurus dengan skala tetapnya. Mana ini? 4. Ini. 4 atau 4,5 atau 5? Yo. Harus tegak lurus lihatnya. 4,5 ya, yang ini ya. Berarti yang ini kamu tulis 0,045. Ini dalam sentimeter. Jadi kamu tambahkan nih 0,50 ditambah 0,045. Ini ditambah. Tadi tambah 0 lagi. Maka ini 0,545. Ini dalam sentimeter. Jadi caranya ini langsung ditambahkan angka belakang yang ikut nih yang ini ya. Jadi 0,545. Ya, bisa? Oke. Tina ni keke gitu ya. Mange bisa go. Ya, sekarang yang ini. Berarti ini berapa nih? 3,1. Yang paling lurus 35, berarti 0,4. Ya udah, berarti 0,35. Yo. Oke lah, yang membaca 35 ya berarti 3,135. Yang membaca yang ini yang lurus berarti 3,14. Ya. Jawaban yang mana tergantung nanti pilihannya yang ada yang mana. Ya. Nah, ya. Oke. Caranya begitu, Mi. Nah, tergantung, jadi kamu harus lihat baik-baik ya. Oke. Nah, sekarang nih. Nah, ini berikutnya adalah tentang mikrometer. Mikrometer skrup ya, mikrometer skrup. Ini namanya skala tetap. Ya, ini skala tetap, ini adalah skala nonius. Yang kita baca itu sebelum garis lurus ini ya. Sebelum garis lurus ini. Ini ada garis lurus kan di sini kan. Nah, skalanya yang ini yang kita baca. Berarti ini 9,5. Ini dalam milimeter. Yang berikutnya yang kamu baca pada skala nonius itu adalah yang satu garis lurus dengan ini. Garis tengahnya. Bacanya bukan 0, tetapi kamu baca dari ini. 45, bukan dibaca dari atas ya. Jangan langsung ininya, baca dari sini. 45 berarti 46, 47, 48, 49, 50. Maka ini 0,50. Ya, ini dalam milimeter. Jadi tambahkan tuh. 9,5 ditambah 0,50. Ini tambahin 0 ya. Tambah. Berarti jadi 10,00 ini dalam milimeter. Ya, oke? Bisa? Nah, sekarang kita lihat gambar yang lain. Bisa. Ya. Kita lihat gambar yang lain. Nah, ini apa ini? Jangka sorong. Berapa nih? 3,1. Berapa? Mana yang paling lurus? 7. Oke, 3,17. Nah, ini. Yuk. 3, apa? 3,0. 3,0. Yang paling lurus yang mana? 6. Ya, betul. 3,06. Yang ini? 6,1. Mana yang paling lurus? Ya, yang paling lurus, yang paling lurus. 7 atau 6? 5. Oh, ya. Oke, ya. Oke, ya 5. Sudah, ini mikrometer nih. Bukan 5 ini. 5,5, 6, 7, 8, ya ini 8,0 ya ditambah dengan 0,16 berarti 8,16 ya yang lurus ini ya. Nah yang ini 2,50 ditambah dengan 0,27 berarti oke.
Ya, begitu ya caranya ya. Mengerti nih? Nah, sekarang ke vektor nih ya, ke vektor. Nah, ini tentang resultan vektor nih ya. Langsung ke resultan vektor yang metode analitis punya. Nah, kalau ada vektor membentuk sudut seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ayo, apa yang harus dilakukan? Diuraikan ke sumbu X menjadi apa? Nah, kemudian ini diuraikan ke sumbu X ya. Sumbu X, sumbu Y. Yang ini jadi F1Y, di sini jadi F1X. Kita lihat dulu nilai F1-nya berapa tuh. F1 14, F2 10 ya. F1 14, F2 10. Berarti di sini adalah 14 Newton. Yang ini 10 Newton ya. Nah, sekarang untuk F1X hubungannya dengan F1 dan 60 derajat sin atau cos? Cos. Cos 60 berapa? 0, 30, 45, 60. 1/2. 1/2 kali 14 berapa? 7. Berarti ini sama dengan 7 Newton. Lalu F1Y pakai apa? Sin ya. Sin berarti 0, 30, 45, 60. 1/2 akar 3. 1/2 akar 3 kali 14. 7 akar 3 Newton. Oke. Nah, sekarang ini kita harus cari resultan pada sumbu X tuh, ya. Fx. Yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif. 10 dikurang 7. 3 Newton. Lalu Fy-nya berapa? Karena hanya ada 1, berarti sama dengan berapa? 7 akar 3 Newton. Lalu gimana cari resultan? Kalau yang dicari resultan loh. Resultan itu sama dengan akar dari Fx kuadrat ditambah dengan Fy kuadrat. Lalu kalau kalian diminta mencari arah vektor resultan, berarti kita menggunakan tangan min 1 ya. Theta sama dengan tangan min 1 dari Fy dibagi dengan Fx. Nah, kalau yang kita cari resultannya di sini, Fx-nya 3. 3 kuadrat berapa? 9. Fy-nya 7 akar 3 dipangkatkan 2. 49 kali 3. Berapa? 49 kali 3, 9 kali 3, 7, 2, 1, 4, 7 ya? Oke. Berarti sama dengan akar dari 150. Nah, nanti disederhanakan. Akar 156 itu sama dengan berapa? Bisa enggak dibagi 4? Bisa, berapa? 39. Berarti sama dengan 2 akar 39. Itu kalau dicari resultan. Yang di sini dicari adalah vektor satuan. Nah, vektor satuan untuk di sumbu X itu diberi vektor satuan I. Kemudian di sumbu Y itu diberi satuan J. Maka nilai vektor resultannya ini bisa ditulis dalam 3I ditambah 7 akar 3J. Seperti itu. Ya. Ya, ini artinya apa? Ini resultan sumbu X, yang ini artinya resultan sumbu Y. Ya, oke? Bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang misalnya, ya misalnya yang dicari itu adalah theta. Nah, untuk yang dicari adalah theta itu kamu harus lihat kuadrannya dulu. Kuadran berapa? Kalau misalnya resultan vektornya itu ada di kuadran 1, kuadran 1 ini berarti Rx positif, Ry positif. Maka tetanya di sini sama saja dengan alfanya. Jadi ini adalah alfa resultannya. Tetapi kalau misalnya resultannya ada di kuadran 2, ya kuadran 2 itu ada di sini nih. Anggaplah ini, ya. Nah, di sini Rx-nya negatif. Ry-nya positif. Alfanya itu yang ini. Tetanya itu adalah ini. Ya, ini adalah theta. Nah, alfanya itu pasti akan ketemu minus di sini, ya. Pasti akan minus. Jadi untuk kuadran 2 nanti tetanya itu sama dengan min alfa ditambah dengan 180 derajat, ya. Kemudian untuk kuadran 3. Kuadran 3 itu di sini. Ya.
Kuadran 3 di sini, ini berarti Rx negatif positif? Negatif. RY-nya? Negatif. Nah, alfanya dari sini. Tapi tetanya adalah yang ini nih. Nah, ini teta. Selalu dari sumbu X positif. Alfanya di sini nanti akan ketemu positif. Maka tetanya untuk kuadran 3 itu berarti sama dengan alfa kita tambah 180 derajat. Jadi 2 dan 3 tetap ditambah 180 ya. Kemudian yang terakhir berarti ada di kuadran berapa? Kuadran 4. Nah, kuadran 4 ini di sini. Ini alfanya. Ini Rx-nya positif negatif? Positif. RY-nya negatif. Alfanya itu akan ketemu minus, positif ya. Positif atau negatif ini? Negatif ya. Alfanya ketemu negatif. Nah, tetanya itu yang ini. Ya, ini teta. Maka tetanya di sini sama saja dengan minus alfa kita tambah 360 derajat. Seperti itu. Kalau misalnya ketemunya min 37 ditambah 360 derajat. Nina Popo gitu ya. Mulai ngeliap ya. Ya, oke ya. Ya jelas ya? Ya. Perhatikan baik-baik. Kenapa? Mau dicatat? Nantilah, kan di rekaman ada. Oke. Lagi sedikit. Ya udah, Ibu kasih kembali. Ando. Oh, udah, tuh. Udah. Ya. Kita hargai dong orang yang mau mencatat. Yang lain langsung terekam gitu ya, Clemens ya. Apalagi kalau Niko langsung rekam semuanya gitu ya. Habis itu nanti dia lupa gitu ya. Oh lupa Ibu yang saya ingat gitu ya. Karena dia kan sedikit-sedikit lupa Ibu. Gitu. Luar biasa sekali. Hujan ya? Enggak. Oke udah ya. Ya, kalau nggak tahu langsung tanya loh ya. Yang ini gampang nih ya. Vektornya ya. Gambar yang sama dengan 0. Kalau 0 berarti sambung menyambung menjadi 1 tuh. Yang mana? Z 0. Ya, terus mana lagi? Oh, 1 jadi yang ini yang AB ditambah C sama dengan D. AB ditambah C ini min D, enggak. AB min C, enggak. ABC ini juga enggak. Mana? A tambah B tambah C, D. Berarti gambar yang kelima ya. Titik awal harus titik awal. Dari titik awal ke titik akhir. Kalau dimulai dari A atau ya dari awal nih. Kan titik-titik awalnya kan ini. Awal. Ini kan A tambah B tambah C. D-nya itu harus ke sini. Titik awal ke titik akhir. Kalau yang ini berarti apa? C dikurang B dikurang A sama dengan D. Gitu ya. Kalau ini D-nya berarti sama dengan apa? Min C, min B, min A. Ya, seperti itu. Oke, saya. Loh, semoga. Jangan semoga. Ini. Perhatikan nih. Ini kan A nih. A ditambah B ditambah C. Ini sama, bukan D. Tambah D sama dengan 0. Kalau tambah D sama dengan 0, berarti sama dengan minus daripada D. Nah, kalau ini berarti A ditambah B dikurangi C sama dengan min D. Yang ini berarti A ditambah B ditambah C sama dengan minus D. Yang ini berarti A dikurang B dikurang C sama dengan min D. Yang ini A ditambah B ditambah C sama dengan D. Titik awal, titik akhir. Ya. Oke, understood? Oke, sekarang yang ini nih, ya, ini vektor. Oke. Ya, kita ambil dulu ini F1-nya. F1X. Berapa? Kos atau sin? Kos. Kos 60. Kos 60 berapa? Per 2 kali 3. 1,5. Oke. Sekarang Y-nya. Berapa?
1,5 akar 3. Oke. Sekarang yang membentuk sudut berikutnya yang 6 tuh. Ini jadi berapa? 1/2 kali 3 kali 6. 3. Ya, itu biasa toh yang dipikir lain yang dibilang, jawabannya yang dibilang. Nah, ini berarti FY-nya berapa? 3 akar 3. Nah, sekarang yang ke kanan ada 2 nih, 1,5 dengan 3 dan 3 yang ke kiri. Berarti ini bagus coret. Maka RX-nya berapa? 1,5. RY-nya berapa? Minus 1,5 akar 3. Sekarang kalau ini dikuadratkan, RX kuadrat berarti, ya jangan dikuadratin, repot gitu ya. Langsung aja untuk cari R-nya nih. R-nya sama dengan akar dari 1,5 kuadrat ditambah minus 1,5 akar 3 kuadrat. Ada 1,5, ada 1,5. Berarti kita apain? Keluarin. Nah, ini bisa dikeluarin berarti 1. Yang ini berarti akar 3 pangkat 2. Akar 3 pangkat 2 berapa? 3 ditambah 1, 4. 1,5 kali 2, 3. Ya, jangan kamu 2,25 itu mah cara SD gitu ya. SMA harus smart dong. Nah, sekarang kita mau cari arah nih. Ya, mau cari arah. Berarti kita mau cari theta kan? Theta sama dengan tangan min 1 dari RY per RX. Kuadran berapa nih? Y negatif, X positif. Kuadrat 4. Berarti harus ditambah 360 derajat. Jadi nanti ketemunya di sini ada min alfa. Berarti kamu tambahkan 360 derajat. Nanti 1,5 dibagi 1,5 akar 3 berapa? 1,5 dibagi 1,5 akar 3. Sama dengan 1/3 akar 3. Nah, tangan yang nilainya 1/3 akar 3 siapa? Tangan itu apa? Sin alfa dibagi dengan cos alfa. Yang ada akar 3-nya itu kan setengah akar 3 kan? Yang di sini kan setengah kan? Sinnya siapa yang setengah? 30. Cos 30 kan setengah akar 3 kan? Nah, berarti alfanya akan ketemu minus 30 derajat. Ditambah 360 derajat. Berarti sama dengan 300 derajat. Caranya begitu ya, caranya begitu. Oh, 330 ya. Oke, thank you. Berarti apa? Konsentrasi gitu loh ya. Oke ya, gitu ya. Oke, sekarang nih yang berikutnya nih. Nah, berjalan ke barat. Barat itu kemana, Clemens? Kanan atau kiri? Barat kemana? Ke kanan atau kiri? Kiri loh. Ke bawah. Oke. Ini sama dengan 12 meter. Kemudian belok lagi ke timur kemana nih? Ini 15 meter. Nah, lalu resultannya itu adalah titik awal ke titik akhir. Kita buat pertolongan di sini. Oke. Ini berapa ini? 12 cm ini? 12, 5. 13. Arahnya apa? Habis timur di sini apa? Tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara, timur laut. Jangan lupa ya. Berarti ya seperti itu ya. Sudah. Sekarang nih, seorang anak berjalan lurus 1 meter ke barat. Sama tadi, ke barat kemana? Kiri, 1 meter. Lalu belok kemana? Sama yang tadi. Kemudian 5 meter. Resultan.
Berapa coba? Ini berapa? 3, ini 4 ya. Berarti 5 meter tenggara. It's so easy. Ya nanti. Iya. Oke, nih. A ditambah B. A ditambah B. Kamu lihat, si A ini berapa satuan AX? AX 2. BX 4. AY 4. BY 4. Berarti resultan Y 12. Resultan X 6. Mana? Oh, 4 ini. Oh. Ya, resultannya 8. 6, 8. 10 satuan Pitagoras. Triple. Ini sudah. Sekarang ini tidak perlu kamu cari tahu, cukup cari tahu ininya awal akhirnya, oke? Ini berapa kotak? 3. Ke atas berapa? 4. Resultannya berapa? 5. Satu kotak berapa? 10. Berarti ya. Ya, berapa? 500 ya. Oke, David pintar sekali, cepat sekali. Ya. Ini 8 15 289 17. Ya. Oke, ya. Kenapa? Loh. Jangan panik. Ini kan ini ke sini nih. Ini kenapa 10? Ini 10 dengan 5, 15. Ini 8. 225 tambah 64. 289. Akarnya 17 ini. Loh kan ini ke sini 10 tambah 5. Loh yondo. Tidak boleh. Itu. Ya, sudah. Itu tentang vektor ya. 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 Kita melangkah ke bagian berikutnya, masuk di SKL 2. SKL 2 yang pertama, halo, kita akan membahas tentang GLB dan GLBB. Oh, ini sudah mau Nina Bobo. Ya. Oke, di GLB, gerak lurus beraturan. Apa rumus yang kamu ingat? P sama dengan S per T. S sama dengan P kali T. T sama dengan S per P. Ingat, kalau GLB berarti kecepatannya tetap. Berarti jejak yang ditimbulkan oleh Tiger Lemmer itu teratur jaraknya sama ya, atau jejak oli ya sama aja. Nah, untuk GLBB itu ada yang dipercepat dan ada yang diperlambat. Kalau dipercepat ini hanya positif, kalau diperlambat hanya negatif. Rumusnya yang berlaku yaitu VT sama dengan apa? V0 ditambah A kali T. Dari sini kita bisa cari A sama dengan apa? VT dikurangi V0 dibagi time. Kalau cari time sama dengan apa? VT kurang V0 dibagi A. Lalu rumus S sama dengan apa? V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Ada rumus lain yang menggabungkan rumus S dengan rumus A dan rumus T ya.
Itu yang pertama adalah 2AS sama dengan VT pangkat 2 dikurangi V0 pangkat 2. Atau lagi 2S dibagi T sama dengan V0 ditambah dengan VT. Nah ini kamu hafalin nih, 4 rumus pokok untuk GLBB. Supaya kamu bisa lebih cepat menghitung. Ya tergantung yang mana yang diketahui, kita mau pakai rumus yang mana. Oke? Ya. Kurang V0 kuadrat mana? 2. VT kurang V0 ya. Ya. Lalu jejaknya gimana? Kalau dia dipercepat, ya ini yang dipercepat. Makin lama makin panjang, ya. Tapi kalau diperlambat berarti makin lama makin dekat, ya. Itu kalau diperlambat. Jadi ini jejak yang diperlambat, yang ini dipercepat. Ya. Ini materinya banyak sekali di sini. Karena nanti kita membahas GLBB, gerak melingkar, gerak parabol. Agak lain. Oke, sudah. Kita masuk di SKL 2, ya. SKL 1 sudah. Itu di soalnya. Oke, sekarang pertanyaannya. Ibu tidak pakai pertanyaan di situ dulu. AB dipercepat atau diperlambat? BC diperlambat cepat atau lambat? CD, DE, EF, Oke. Nah, sekarang berarti dari sini perjalanan yang sama terjadi pada saat yang mana? Itu kalau perjalanannya sama berarti kemiringannya sama. Artinya percepatannya sama gitu. Yang mana kemana? Nah, untuk itu kita harus cari A-nya dulu. Nah, sekarang cari A nih, cari percepatan yang di sini. Kita sebut aja di sini A1, lalu ini adalah A2, lalu ini adalah A3, kemudian ini adalah A4, yang ini adalah A5. Ya, rumus A1 itu adalah delta V per delta T. Delta V-nya berapa ini? 5. Delta T-nya berapa? 20. Berarti A1 sama dengan 5 per 20, sama dengan 1 per 4. Sekarang untuk yang ini, ya. Delta A-nya berapa? 45 ke 25? 20. Lalu delta T-nya berapa? 20. Berarti A2 sama dengan berapa? Hah? 20 per 20 sama dengan 1. Sekarang untuk A3. 10. A3 berarti 10 per 10 sama dengan 1. Lalu A4. 10 per 20. Berarti sama dengan 1 per 2. Kemudian yang dari A5 ini, A5. Sama dengan 25 per 20. Berarti sama dengan 5 per 4. Jadi yang sama, yang satunya dipercepat, ini kan yang dinamakan pelajuan sama. Pelajuannya sama artinya pertambahan kecepatannya sama. Berarti AB dan A2 dengan A3. Berarti AB dan CD. Berarti B, ya. Oh, BC. Oh, dengan BC. Oh, iya, sudah. BC, CD. Oh, iya, BC, CD. Oke, berarti ya, Pak? Oke, Charlie, ya. Nah, sekarang kalau misalnya yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh. Jarak yang ditempuh dari B ke E. Apa yang harus kita lakukan? Jalan tercepat itu adalah kalian mencari luas daerah di bawah kurva.
Ya. Atau kalian mau pakai rumusnya GLBB ya boleh, nggak apa-apa. Nah, tercepat itu. Jadi kalau dari B menuju ke C, BC ini. Ya. Nah, ini berapa? 25. Ini 45. Ini jaraknya berapa? 20. Bentuknya apa nih? Trapesium. Berarti S dari B ke C sama dengan 25 tambah 45 dibagi 2 kali 20. 25 tambah 45. 60 kali 10. Oh, 70 kali 10. 700. Kalau SCD, trapesium, ini 35. Yang ini adalah 45. Berarti berapa? 35 tambah 45 per 2, selisihnya adalah 10 ya, kali 10. 80, 40, berarti 400. Kalau SDE, 35, 25. 35 tambah 25. Time-nya 20. Ya, berarti kali 20 per 2. Berapa? 600. Jadi kalau dari B ke E, maka sama dengan 700 ditambah 400 ditambah dengan 600. Begitu. Kalau misalnya 40 detik terakhir, berarti dari mana ke mana? 40 detik terakhir, berarti ini ya. Ya, berarti DE ditambah dengan EF. Ini 2, lalu ini adalah 1. EF berarti luas apa? Segitiga. Luasnya segitiga apa, Novel? Novel yang cerita terus itu. 3 serangkai. 3 sekawan. Nah, tidak cerita terus ngapain? Ibu cerita, kamu juga cerita. Ibu punya suara sudah tambah keras, kamu juga tidak merasa. Iya. Luas segitiga. 1/2 kali alas kali tinggi. Alasnya berapa? Hah? Alasnya berapa? 20. Tingginya berapa? 25. Loh, F loh ya. Berarti sama dengan berapa? 1/2 kali 20 kali 2, 5. Sama dengan 250. Lalu yang ini tadi trapesium ya. Trapesium berapa? 1/2 kali 20 kali 60 tadi ya? 25 iya. 25 tambah 35. 60 ya? Berarti sama dengan 600. Jadi kalau 40 menit terakhir, maka jarak yang ditempuh adalah 850. 20 detik pertama. Berarti SAB ya. Maka 20 tambah 25 kali berapa? 20 per 2, 10. Nah, kali 45, berarti 450. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita lihat yang berikutnya nih ya. Nah, mobil bermassa bla 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 bergerak dengan kecepatan awal berapa? 36 km per jam. Ini kalau kita ubah ke dalam meter per sekon. Sama dengan berapa? 10 meter per sekon. Ya, ingat ya, apalin ya. Lambat kalau kamu mau 36 kali 1000 dibagi 3600. Sekali ya. Langsung 10 ingat ya. Kemudian 72 km. Kalau 36 10 meter per sekon berarti 72 20 meter per sekon. Jarak yang ditempuh itu berarti S. Yang mau kita cari adalah waktu tempuh T. Pakai rumus keberapa? Ada V0, ada VT, ada S. Mau cari time. Alah. 2S per T. Ya, ST ya. V0 ditambah VT. Berarti T sama dengan 2S per V0 ditambah VT. 2 kali 150, V0 VT 10 tambah 20. 35 kali 2, 10. Fungsi gimana? Oke, sekarang nih. Berikutnya. Tadi kan udah dijelaskan, kalau jaraknya sama berarti GLB atau GLBB
GLB. Jadi yang satu ini gambar satu GLB atau GLBB? GLB. Lalu gambar dua? Dipercepat, diperlambat? Dipercepat karena jaraknya makin jauh, ya. Bulat atau kotak? O-nya bulat atau kotak? Bulat, ya sudah. Ya, oke. Sekarang gambar 3 diperlambat, dipercepat? GLB atau GLBB? GLBB diperlambat, ya. Lalu gambar 4? GLBB dipercepat, diperlambat. Yang mengalami percepatan tetap berarti percepatan tetap. 2 dan 3. Loh, ini kan diperlambat, dipercepat. Tidak tetap gitu ya. Ya, oke. Jangan saling memaki. Ya, balaslah dengan penuh cinta kasih. Sudah. Jarak tempuh dari T sama dengan 2 sampai 5. Berarti dari sini sampai sini. Ya kan? Maka ada 2 apa? 2 daerah, ya. Luas apa yang pertama? Nah, ya luas apa? Trapesium atau segitiga atau bujur trapesium. Ini angka di sini 30. Ini 50. Jaraknya 2. Berarti luas 1 berapa? Trapesium. Jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2. 30 tambah 50 kali 2 per 2. 80. Ini 20 nih di sini ya. Lebarnya 1. 50 tambah 70, 20. 70 kali 1 per 2. 35. 80 tambah 35. 100. Oke, sekarang ini. Berapa percepatan pada T sama dengan 2 skon? T 2 skon kan di sini nih. Sampai 4 di sini. A-nya sama dengan berapa? Ini gerak apa ini? V-nya berapa? V sama dengan 4 meter per sekon kan dari grafik kan? Ada perubahan kecepatan enggak? Tidak ada. Kalau delta V-nya sama dengan 0, maka A-nya sama dengan delta V per delta T itu? Nah, iya, sama dengan apa? 0. Iya, berarti 0. Tapi kalau di sini dari 1 ke 2 skon, maka A-nya sama dengan 4 per 2. 2 meter per skon kuadrat. Ya, ada jawabannya, tapi jangan salah. Bukan pertanyaannya, ya. Ya. Ini. Benda akan berhenti. Kapan dia akan berhenti? Apa artinya berhenti? Nah iya, tahu berhenti ya diam. Terus konotasinya kalau dalam gerak, berhenti akhirnya apa? Oh, itu jaket merah sudah Nina bobol apa ini? Oh, lo. V-nya 0. Ya berhenti, itu VT sama dengan 0. Keluar nih BB-nya. Begini. Begitu. Oh, tidak tahu Pak. Tidak tahu Pak. Suka sekali. Sekarang VT sama dengan 0 di sini. Kalau lihat grafik sebetulnya bisa langsung ya, kira-kira. Kalau ini 10, 20 di sini 10, ini 4 berarti kalau 0 kira-kira 8. Ini kalau perkiraan. Tapi kan belum tentu gitu ya. Maka kita harus cari percepatannya dulu tuh. Hanya berapa di sini? Dari 0 sampai 4. Min 10 dibagi 4. Min
Fenolnya ini ada percepatan ya. Berarti kita cari T sama dengan apa? PT kurang fenol dibagi A. 0 dikurang 20 bagi min 5 per 2. Cocok, 5 per 2. Cocok ya. Berarti sama dengan 20 kali 2 per 5. Berapa? 8 ya, jadi 8 skor. Iya. Ya, oke. Sampai di sini dulu ya. Bisa.